Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan SFBC atau biasa dikenal dengan pendekatan yang berfokus pada solusi. Nah, di video kali ini saya juga akan menampilkan praktik konseling SFBC. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teori dan praktik konseling postmodern. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan mengenai pendekatan SFBC. Yang pertama yaitu pengertian dan biografi, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga tujuan, yang keempat tahapan, dan yang kelima yaitu teknik. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pada poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dan biografi. Jadi, SFBC merupakan konseling singkat yang berfokus pada solusi. SFBC merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern dengan mengedepankan daya pada diri konseli untuk mencari jalan keluar atau solusi, sehingga konseli akan memilih sendiri tujuan yang hendak ia capai. Adapun biografi dari pendekatan SFBC dipelopori oleh Inso Kimberg dan Steve De Sasser. Keduanya merupakan direktur dari Pusat Terapi Keluarga Singkat di Milwaukee. Inso Kimberg adalah pengembang dari pendekatan yang berfokus pada solusi, dan Steve De Sasser merupakan salah satu pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Kita masuk pada pembahasan poin yang kedua, yaitu mengenai hakikat manusia. Menurut pendekatan SFBC, manusia dikatakan sehat apabila mampu menyelesaikan tantangan hidup yang dihadapinya, kompeten, dan memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Sedangkan menurut SFBC, manusia dikatakan tidak sehat apabila tidak mampu menyelesaikan tantangan yang dihadapinya, tidak kompeten, dan tidak dapat menemukan atau membangun solusi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Kita masuk pada pembahasan poin yang ketiga, yaitu mengenai tujuan. Adapun tujuan dari pendekatan SFBC yaitu mengubah pandangan dari situasi atau kerangka acuan, mengubah pelaksanaan situasi yang bermasalah, dan memanfaatkan kekuatan atau sumber daya klien. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pembinaan hubungan. Dalam pembinaan hubungan yang baik, konselor menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman terhadap konseli sebagai individu yang khas atau individu yang unik. Tahap yang kedua yaitu identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Dalam hal ini, merupakan salah satu langkah yang sangat esensial dalam konseling, karena hal ini dapat memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. Tahapan yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Konselor dan konseli berkolaborasi menentukan tujuan yang spesifik yang dapat diamati, terukur, dan konkret. Tujuan pada dasarnya dapat berbentuk. Salah satu bentuk dari tujuan tersebut yaitu yang pertama, mengubah apa yang dilakukan dalam situasi problematik. Yang kedua, mengubah pandangan atau kerangka pikir tentang situasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mengakses sumber-sumber, solusi, dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh konseli. Tahap yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan intervensi. Intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut. Pertanyaan yang paling sering digunakan pada tahap ini yaitu, perubahan apa yang telah terjadi pada diri kamu? Yang kedua, apa yang telah berhasil di masa lalu ketika kamu menyelesaikan masalah yang mirip dengan masalah ini? Tahap yang kelima yaitu terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Konselor menggunakan teknik scaling question. Hal ini untuk mengetahui perubahan konseli dibandingkan dengan perubahan awal konseling. Setelah masalah konseli terselesaikan dengan memuaskan,
maka mereka dapat mengakhiri proses konseling. Konselor mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya sendiri dan mengaplikasikan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang baru dihadapinya. Konselor melakukan tindak lanjut pelayanan konseling dengan mengikuti perkembangan perubahan konseli. Kelima yaitu teknik. Teknik yang pertama yaitu pertanyaan pengecualian. Asumsi bahwa ada saat di dalam kehidupan konseli ketika permasalahan yang mereka alami tidak terus-menerus ada dalam kehidupan mereka. Hal itu disebut dengan pengecualian, yang merupakan pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat tersebut merupakan saat yang ketika muncul masalah, tetapi karena sesuatu hal, permasalahan tersebut tidak muncul. Konselor memberikan pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseli pada saat di mana permasalahan tersebut tidak ada. Misalnya, kapan terakhir Anda merasa bahagia? Adakah saat-saat di mana dirimu merasa sedikit terkurangi atas permasalahan yang kamu alami? Teknik yang kedua yaitu pertanyaan keajaiban. Bentuk pertanyaan ini meminta konseli untuk membayangkan bahwa suatu keajaiban atau mujizat membuka suatu kesempatan untuk kemungkinan penyelesaian masalah yang mereka hadapi di masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang suatu cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan-perubahan yang paling mereka inginkan. Contoh pertanyaan keajaiban. Bayangkan ketika Anda tertidur di malam hari, lalu terjadi keajaiban dan semua masalah yang kita bicarakan tadi itu semua hilang. Hanya saja karena tidur, Anda tidak mengetahui bahwa keajaiban memang terjadi. Ketika Anda bangun, apa tanda pertama atau isyarat pertama yang menunjukkan bahwa keajaiban tersebut memang terjadi? Teknik yang ketiga yaitu pertanyaan berskala. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan penyelesaian masalahnya. Teknik yang keempat yaitu rumusan tugas sesi pertama. Rumusan tugas sesi pertama merupakan format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada sesi pertama dan kedua. Teknik yang kelima yaitu umpan balik. Para praktisi SFBC pada umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Teknik yang keenam yaitu Precision Change Question atau pertanyaan perubahan pra-pertemuan. Pertanyaan perubahan pra-pertemuan dimaksudkan untuk menemukan pengecualian, mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Tujuannya yaitu menciptakan harapan terhadap perubahan, menekankan peran aktif dan tanggung jawab konseli, serta menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi di luar ruang konseling. Selamat siang, Nak. Ayo, mau masuk? Ya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar, Nak? Iya, Bu. Kabar baik, Bu. Sebelum kesini, tadi belajar apa, Nak? Tadi saya baru selesai belajar bahasa Indonesia, Bu. Oh, belajar bahasa Indonesia ya, Nak. Bagaimana pelajarannya tadi? Lancar, Bu. Saya senang. Mungkin kamu tadi bertanya-tanya ya, kenapa Ibu memanggil kamu ke ruang BK? Iya, Bu. Saya bingung. Saya pikir saya ada kesalahan ya, Bu. Tidak, Nak. Jadi kamu tidak punya kesalahan apa-apa. Tadi Ibu menerima beberapa informasi dari guru mata pelajaran kamu. Katanya kamu jarang masuk ya, Nak, di hari Kamis dan hari Jumat. Dan kamu juga terlambat mengumpulkan tugas-tugas sehingga ada beberapa nilai-nilai kamu yang kosong. Iya, benar, Bu. Nah, karena hal itu, Ibu ingin berbincang-bincang tentang hal ini. Iya, Bu. Apakah kamu ingin membicarakan hal ini?
Iya Bu, sebenarnya saya sudah lama ingin melupakan, tapi saya ragu dan saya bingung Bu. Ya, Nak, Ibu paham maksud kamu. Ibu senang kamu mau membicarakan tentang hal ini. Namun, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi, pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan yang akan membantu kamu dalam menemukan solusi dari permasalahan yang kamu alami. Ibu yakin kamu memiliki solusi untuk masalahmu. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Nah, karena hal tersebut, jadi di sini Ibu berperan membantu kamu memperjelas solusi-solusi yang kamu alami terhadap permasalahan kamu. Jadi bagaimana, Nak? Siap Bu. Jujur saya bingung dan masih tidak percaya diri tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu. Ibu paham dengan kondisi kamu saat ini. Yang paling penting ialah kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang kamu alami. Iya Bu, amin. Semoga ada solusi dalam permasalahan saya Bu. Pasti ada, Nak. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya pasti kamu akan menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan kamu. Bahkan melalui proses konseling ini juga akan membantu kamu dalam menyelesaikan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kamu. Hal ini akan menjadi petunjuk untuk menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang kamu alami. Jadi, kamu tetap tenang menghadapi masalah. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Ya Bu, saya sangat mengharapkan hal tersebut bisa saya lakukan. Iya, Nak. Jadi dalam proses konseling memiliki sebuah prosedur. Jadi dalam layanan ini membutuhkan sekitar 3-4 kali pertemuan. Setiap pertemuan memerlukan durasi waktu 60 menit. Namun semua sangat tergantung dengan kamu. Ya Bu, saya berharap saya dapat aktif dalam proses konseling ini. Saya akan berusaha. Iya, Nak, sangat bagus. Ibu sangat senang mendengarkan hal tersebut. Baik, bisa kita mulai? Ya Bu, bisa. Baik, Nak. Jadi apa yang kamu ingin ceritakan pada hari ini? Sepertinya Ibu tidak terlalu mendapat informasi dari Ibu Ayu. Akhir-akhir ini saya jarang masuk dan jarang mengerjakan tugas karena saya sibuk dengan pertandingan karate saya Bu. Saya sulit mengatur waktu saya antara mengikuti pelajaran dengan mengikuti kegiatan saya Bu, karena saya masuk di babak final. Luar biasa ya, Nak, kegiatan yang kamu ikuti. Berarti dalam hal ini kamu kesulitan mengatur waktu antara kegiatan kamu dengan pelajaran yang ada di sekolah. Khususnya setiap hari Kamis dan hari Jumat kamu jarang masuk dan tugas-tugasnya pun kamu tidak kumpul ya, Nak? Iya Bu, betul. Pelajaran apa yang kamu jarang masuki dan tugas-tugasnya kamu tidak kumpulkan, Nak? Mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika Bu. Padahal dulu waktu sebelum-sebelumnya saya rajin Bu mengerjakan tugas dan selalu masuk dalam proses pembelajaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya sendiri saat ini. Jadi saat ini kamu bingung dengan keadaan kamu ya? Ya Bu, saya bingung sekali. Ibu paham dengan posisi yang kamu alami saat ini. Tentunya itu sangat mengganggu pikiran kamu ya, Nak? Ya Bu, benar. Setiap mata pelajaran saya kadang tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran itu Bu. Bahkan banyak tugas yang saya tidak kerjakan. Saya selalu gelisah, cemas saat tidak mengerjakan tugas. Lalu bagaimana dengan jadwal belajar kamu selama ini? Dulu saya punya jadwal belajar Bu. Pulang sekolah saya menyempatkan dulu istirahat, makan, beres-beres. Kemudian saya belajar dan mengerjakan tugas. Saat saya tidak mengetahui pelajaran saya biasanya mencari tahu di internet. Tapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya kesulitan mengatur waktu belajar saya dan mengerjakan tugas, apalagi saya mengikuti pertandingan karate. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu itu? Saya sudah berusaha Bu mengatur waktu saya dengan baik, namun selalu saja waktunya bersamaan
saat saya latihan dengan proses pembelajaran. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah semaksimal mungkin berusaha untuk mengatur waktu kamu, namun tetap saja kamu kesulitan mengatur waktu antara kegiatan kamu dengan mengikuti kegiatan dalam proses pembelajaran. Iya Bu, saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Saya sangat bingung Bu. Oke baik, nah saat ini kita mengukur ketidakpuasan kamu dalam sebuah skala dari skala 1 sampai 10. Jadi ukuran dari skala 1 menunjukkan bahwa kamu tidak puas dengan usaha kamu dalam cara kamu mengatur waktu atau cara kamu belajar. Dan di skala 10 kamu merasa sangat puas. Nah, jadi sekarang kamu berada di posisi mana? Saya menganggap saya berada di posisi 4 Bu. Jadi kamu berada di posisi 4 ya Nak. Bisakah kamu jelaskan bagaimana keadaan kamu saat kamu berada di posisi 4? Saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu antara kegiatan saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga ada beberapa nilai saya yang kosong. Ibu paham dengan keadaan kamu saat ini. Lalu apa yang kamu inginkan dari permasalahan kamu ini? Saya ingin mengatur waktu saya dengan baik antara kegiatan saya dengan proses pembelajaran yang saya ikuti di sekolah, agar tugas-tugas saya bisa diselesaikan dengan baik supaya tidak berpikiran lagi tentang tugas. Oke, nah jadi sekarang ini Ibu akan mengajukan pertanyaan yang agak aneh. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan aneh ini adalah setelah kita berbicara tadi, kamu kembali ke rumah. Nah, dalam perjalanan pulang, kamu menyentuh tempat ajaib. Saat kamu menyentuh, sebuah keajaiban terjadi. Masalah yang kamu hadapi sekarang telah terpecahkan karena terjadi secara tiba-tiba. Kamu tak menyadari bahwa hal tersebut bisa terjadi. Saya tidak tahu Bu, yang jelas jika keajaiban itu datang, saya pasti merasa sangat senang. Oke Nak, jadi ada 2 hal yang kamu harapkan terjadi keajaiban, yaitu mengatur waktu kamu agar kamu dapat mengikuti pertandingan dan kamu juga dapat ikut dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah, dan agar itu semua juga bisa kamu juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu ya. Iya benar Bu. Apa yang kamu akan lakukan untuk mengatur waktu kamu dengan baik? Saya akan mencoba menyusun jadwal antara pertandingan atau latihan yang saya ikuti dan juga mengikuti proses pembelajaran. Jadi ada 2 tujuan yang kamu ingin capai, yaitu yang pertama agar kamu dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan kamu dengan proses pembelajaran di sekolah, dan yang kedua kamu ingin menyelesaikan tugas-tugas yang kamu belum sempat selesaikan ya Nak? Iya Bu. Nah saat ini agar lebih mudah dalam mencapai tujuan, bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk skala, misalnya dari skala 1 sampai skala 10, di mana skala 1 menunjukkan bahwa kamu tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Sedangkan di skala 10 menunjukkan bahwa kamu mampu mengatur waktu dengan baik dan kamu juga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Nah saat ini kamu berada di posisi skala berapa Nak? Saya berada di posisi 5 Bu. Kamu sudah membuat kemajuan dengan kemauan kamu sendiri. Ibu sangat senang kamu memiliki inisiatif. Nah, sekarang kita kembali ke skala tadi. Dengan kemajuan yang kamu alami, apakah kamu akan terus ada di posisi 5 Nak? Tidak Bu, saya mau lebih tinggi lagi. Bagus Nak. Kamu ingin di posisi berapa? Saya ingin di posisi 8. Oke, angka yang bagus. Bisakah kamu menggambarkan posisi 8 itu seperti apa Nak? Saya ingin seperti waktu sebelumnya, bisa mengatur waktu dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugas. Rencana yang bagus Nak. Ibu yakin kamu bisa melakukannya karena kamu sendiri yang berinisiatif untuk melakukannya atau merencanakannya. Iya Bu. Nah sebelum kita jeda pertemuan kali ini,
Apa masih ada yang perlu Ibu ketahui? Rasanya sudah cukup, Bu. Ya, jadi beberapa tujuan kita telah rumuskan bersama agar kita bisa melihat hasilnya ke depannya. Ibu ingin kamu mengamati cara kamu mengatur waktu yang telah kita bicarakan dan kita susun bersama. Sehingga saat kita bertemu kembali nantinya, kamu bisa menjelaskan apa saja yang kamu alami. Jadi, saya harus mengerti apa saja yang terjadi ketika saya mengatur waktu saya, Bu. Iya, Nak. Kapan kita bisa bertemu lagi, Nak? Hari Rabu bisa? Oke, Nak. Sekitaran jam berapa kamu bisa, Nak? Jam istirahat, Bu. Iya, Nak. Sampai ketemu di hari Rabu ya, Nak? Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Iya, Nak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Ayo, mau masuk? Iya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk, Nak. Bagaimana, Nak? Kita bisa lanjut pertemuan kedua kali ini? Bisa, Bu. Baik, Nak. Bisakah kamu menjelaskan apa yang telah kamu lakukan selama kurun waktu perjumpaan kita yang terakhir kemarin sampai hari ini? Apakah ada yang berbeda dalam permasalahan yang kamu alami? Iya, Bu. Selama seminggu saya mengamati dan merasakan perubahan yang terjadi. Saya sudah mulai menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik. Wah, bagus sekali ya, Nak. Apa yang saat ini kamu rasakan dengan perubahan yang terjadi tersebut? Saya senang sekali, Bu. Walaupun ada beberapa yang belum bisa saya selesaikan, tetapi sejauh ini saya sudah mengatur waktu saya dengan baik. Oh iya, Nak. Tetap berusaha ya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi, bagaimana untuk tugas kamu yang lainnya? Mengapa belum bisa terselesaikan, Nak? Tugas apa yang belum kamu selesaikan? Tugas matematika, Bu. Saya belum selesaikan. Iya, Nak. Ibu salut sama kamu karena kamu punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan tugas kamu. Siapa saja yang melihat perubahan tersebut, Nak? Salah satunya teman-teman saya, Bu, karena mereka juga yang membantu saya dalam memberikan pemahaman tentang materi yang saya tidak ketahui. Wah, senang ya rasanya teman-teman kamu juga bisa membantu kamu. Lalu, apakah perubahan yang terjadi sudah cukup menurut kamu, Nak? Atau seperti apa? Belum, Ibu. Saya masih ingin menyelesaikan tugas matematika. Iya, bagus, Nak. Apakah tugas kamu sudah kamu kumpulkan, Nak? Iya, Bu. Saya sudah menunjukkan ke Ibu Ayu dan tugas bahasa Inggris. Oke, Nak. Bagus. Lalu, bagaimana respon Bu Ayu? Beliau sangat senang, Bu. Ia mengatakan saya harus terus berusaha agar nilai-nilai saya tidak kosong. Beliau juga mengatakan kalau kedepannya saya harus bisa untuk lebih giat lagi belajar karena sebenarnya saya bisa menyelesaikannya dengan baik, namun perlu mengatur waktu saya dengan baik. Iya, Nak. Ibu senang mendengarkan hal itu. Kamu sudah mau berusaha dengan baik. Minggu lalu kamu mengatakan tingkat kepuasan kamu dalam menyelesaikan tugas berada di skala 4. Dengan usaha yang kamu lakukan saat ini atau sampai saat ini, kamu berada di skala berapa, Nak? Dan di mana skala 10 menunjukkan kamu sangat puas dan di skala 1 kamu merasa tidak puas. Saya berada di skala 7, Bu. Wah, hebat sekali ya, Nak. Kamu naik 3 level. Berarti kamu cukup puas dengan usaha yang kamu lakukan selama ini. Mari kita lihat skala kepercayaan diri kamu. Seperti skala kepuasan diri tadi, skala 10 menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan yang telah kamu capai atau yang telah kamu lakukan. Dan di skala 1, kamu menunjukkan kepercayaan diri. Kira-kira seberapa percaya dirikah kamu saat ini? Saya berada di skala 8, Bu. Bagus, Nak. Itu artinya kamu menganggap bahwa kemajuan yang kamu lakukan dalam seminggu sangat berarti buat kamu ya. Iya, Bu, hal tersebut berarti dan saya akan terus berusaha lebih lagi. Bagus, Nak. Seminggu ini kamu sudah membuat kemajuan yang sangat signifikan. Meskipun masih ada beberapa yang belum tercapai, namun melihat kemajuan yang kamu alami, mari kita lihat dalam sebuah skala. Di skala 1 sampai 10, minggu lalu kamu mengatakan bahwa kamu berada di skala 4. Dengan kemajuan saat ini yang kamu alami, kamu berada di skala berapa, Nak? Saya berada di skala 7, Bu.
Berada di skala 7 ya nak. Oke, bagus nak. Dengan melihat keberhasilan yang kamu alami saat ini, dalam minggu ini ibu yakin kamu juga bisa mencapai target. Iya Bu, terima kasih. Oke nak, sekarang kita berada di akhir pertemuan kedua kali ini. Seminggu ini kamu mengalami kemajuan dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu. Walaupun masih ada tugas-tugas yang belum sempat kamu selesaikan, namun kamu sudah berusaha dengan sangat baik dalam mengatur waktu antara pertandingan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, sesuai rencana kamu agar bisa menyelesaikan tugas matematika kamu yang belum terselesaikan, kamu akan meminta bantuan sama dengan kakak kamu. Jadi untuk bisa menyelesaikannya dengan baik, silakan melihat dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya ya nak. Iya Bu, saya akan melakukannya. Terima kasih Bu. Iya nak. Kapan kita bisa bertemu lagi nak? Hari Selasa Bu, bisa? Oh iya, bisa nak. Sekitaran jam berapa? Jam istirahat Bu. Iya nak, sampai ketemu di hari Selasa ya nak. Iya Bu, selamat siang Bu, terima kasih. Iya, selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang nak. Ayo, mari masuk. Iya Bu, terima kasih. Silakan duduk. Gimana nak, bisa kita lanjut pertemuan ketiga kali ini? Iya Bu, bisa. Baiknya kita mulai ya. Bisakah kamu menjelaskan apa yang telah kamu lakukan selama pertemuan kita minggu lalu, yang terakhir kemarin sampai hari ini? Apakah yang berbeda dalam permasalahan kamu yang kamu alami? Iya Bu, saat ini saya sudah merasa lebih baik karena tugas-tugas saya sudah terselesaikan semuanya dan telah saya kumpulkan. Wah, luar biasa ya nak. Tugas apa yang kamu sudah selesaikan dan kapan kamu mengumpulkannya nak? Saya sudah menyelesaikan tugas matematika dan sudah mengumpulkannya kemarin Bu. Bagus nak, jadi kamu selalu berusaha dengan apa yang kamu telah lakukan. Lalu kamu mengumpulkannya kapan ya? Saya mengumpulkannya di Ibu Dewi Bu. Mengumpulkannya di Bu Dewi. Lalu apa yang Bu Dewi katakan nak? Beliau mengatakan kalau ia sangat senang karena saya mau menyelesaikan tugas saya dengan baik dan saya diminta untuk tetap semangat dalam belajar. Ibu senang mendengarkannya. Lalu tugas kamu yang selesaikan, kamu menyelesaikannya dengan siapa nak? Saya selesaikannya dengan kakak saya Bu. Saya diajarkan cara-cara menyelesaikan dengan pemahaman yang lebih mudah, yang mudah saya mengerti. Ibu senang mendengarkannya, berarti kamu telah melakukan perubahan. Minggu lalu, kamu mengatakan bahwa kepuasan diri kamu dalam belajar berada di skala 7. Dengan usaha yang kamu telah lakukan dalam seminggu, sekarang kamu berada di skala berapa nak? Dari skala 10 menunjukkan kamu sangat puas dengan usaha belajarmu, dan di skala 1 kamu tidak puas. Kamu berada di skala berapa nak? Saya merasa saya berada di skala 10 Bu. Wah, luar biasa ya nak. Kamu naik 3 level lagi. Peningkatan yang sangat luar biasa. Berarti saat ini kamu sangat puas dengan perubahan yang kamu alami dalam diri kamu. Iya Bu, saya sangat puas. Semua tugas saya sudah selesai. Seperti skala kepuasan diri tadi, skala 10 menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan yang telah kamu lakukan. Dan skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira seberapa percayakah diri kamu saat ini? Saya berada di skala 10 Bu. Wah, luar biasa ya nak. Saat ini kamu semakin percaya diri dengan kemajuan yang kamu capai. Iya Bu, terima kasih. Saya bersyukur bisa melewati semua ini. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Bagus nak, kamu sudah mau berusaha mempertahankan apa yang telah kamu capai. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya nak. Iya Bu, amin. Nah, strategi ini yang kamu lakukan saat ini, kamu juga bisa terapkan untuk masalah kamu dalam belajar, di mana kamu bisa melihat kembali kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kamu juga bisa menyelesaikan perlahan-lahan tugas kamu dengan baik. Ya Bu, saya akan mencobanya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kamu sudah dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan kamu juga sudah mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang kamu harapkan.
Nah, dalam hal ini kamu juga harus tetap mempertahankan apa yang telah kamu lakukan sampai saat ini. Jika terjadi hal buruk, kamu juga bisa melihat kembali apa-apa yang kamu telah lakukan selama proses konseling ini dan selama proses perubahan-perubahan yang kamu alami. Iya Bu, saya akan berusaha. Oke, nah bagaimana pertemuan kita kali ini? Saya bersyukur Bu bisa menyelesaikan tugas saya dan mencapai nilai yang sesuai harapan. Saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup Ibu. Oke, nah jadi sekarang kita sudah berada di akhir sesi atau pertemuan kali ini. Ibu harap kamu bisa menghadapi masalah yang kamu alami ke depannya dengan strategi yang telah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya kamu misalnya alami di kemudian hari. Nah, sampai sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih ya, Nak. Iya Bu, terima kasih Bu. Demikianlah beberapa pembahasan mengenai SFBC dan juga video praktik konseling SFBC. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam